Di depan cukup 2 aja, 2. Yang lainnya samping mokom. Wih, ayo maju. Oke, Bang Oli, lagunya. Belum ditutup, Bay. Kita muter aja, Bay, lampu beneran. Cek. Masuk ke sini. Itu tolong diatur ya, oke? Nggak izin. Pakai drone bagus, dirapihin. Kita tawaf dulu kawan-kawan. Sebelum ke Mekah kita tawaf di bundaran. Ayo kawan, segera merapat. Muat barisan kita enggak? Oke, maju. Jangan sampai barisan mengecil, Bay. Ayo kawan-kawan maju. Power, lagunya gede.
jiwa patriot dalam raga kami. Siap berjuang tinggi berkreasi. Hidup guru. Ya, sebagai jiwa patriotisme kita dan bentuk kecintaan kita kepada Republik Indonesia, dan kita yang tidak menghargai jasa-jasa pahlawan kita, maka kita bangkitkan kembali semangat kita berjuang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan-kawan sekalian, pada hari ini hari yang keempat FSPLN SPSI melakukan aksi untuk menolak RUU Omnibus Law. Yang kita inginkan bahwa RUU Omnibus Law yang sekarang sedang dibahas di DPR ini segera dihentikan dan dicabut khusus untuk klaster ketenaga kerjaan. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini hari yang keempat kita terus melakukan aksi-aksi? Karena kita tahu bahwa RUU Omnibus Law itu akan lebih membahayakan daripada COVID-19, kawan-kawan sekalian. Mungkin kalau COVID-19 itu akan selesai pada awal-awal tahun 2021 mungkin. Tetapi kalau RUU ini nanti disahkan oleh negara, oleh presiden, maka ini menjadi bahaya buat kita semua untuk puluhan tahun, kawan-kawan sekalian. Untuk anak cucu kita yang akan merasakan pedihnya undang-undang Omnibus Law ini, kawan-kawan sekalian. Untuk itu kami dari DPP minta kepada kawan-kawan, kawan-kawan datang ke sini bukan untuk jalan-jalan, kawan-kawan datang ke sini bukan untuk melihat Monas, kawan-kawan datang ke sini bukan untuk melihat istana negara, tapi kawan-kawan datang ke sini untuk menuntut hak kita agar Omnibus Law segera dicabut dari bahasan DPR RI, kawan-kawan sekalian. Saja kawan-kawan. Baik kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa alasan negara, alasan pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang tidak pro-buruh ini, kawan-kawan sekalian, adalah untuk menggelar karpet merah pada investor luar negeri agar mereka bisa nyaman berinvestasi di Indonesia ini, kawan-kawan sekalian. Itu bohong semuanya, kawan-kawan sekalian. Kita tahu bahwa undang-undang yang sekarang pun kita sangat minimal kita dapatkan dari negara ini. Kita tahu bahwa akan nilainya undang-undang itu sebenarnya tadi sudah disampaikan. Itu hanya akal-akalan ingin merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Bahwa ke depan, kawan-kawan sekalian, kalau undang-undang itu sudah disahkan, tidak ada jaminan lagi kepada kita adanya keberlangsungan bekerja, kawan-kawan sekalian. Tidak ada lagi keberlangsungan hidup untuk kita, kawan-kawan sekalian. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari kelicikan aturan-aturan yang akan dibuat oleh negara ini, kawan-kawan sekalian. Masalah upah yang kontrak itu, kawan-kawan sekalian, itu membahayakan kita semua. Untuk itu sekali lagi kepada kawan-kawan semua, tetap semangat untuk terus menyuarakan aspirasi kita, untuk terus menyuarakan tuntutan kita, untuk terus minta kepada negara bahwa RUU Omnibus Law segera dicabut dari bahasan Indonesia, kawan-kawan sekalian. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sama saya ingin ucapkan kepada kawan sekalian, terima kasih kepada seluruh anggota Jakarta Timur yang sudah hadir di sini dalam rangka tuntutan untuk meminta agar bahasan-bahasan di DPR ini segera dihentikan atau ditolak atau dicabutnya undang-undang RUU Undang-Undang 30 RUU Omnibus Law tersebut, kawan-kawan sekalian. Kedua, ucapan terima kasih kepada kawan-kawan. Yang selanjutnya, kami mohon dengan sangat kawan-kawan kepada anggota yang hadir agar aksinya tidak di trotoar, agar aksinya tidak lagi di shelter, agar aksinya tidak di bawah pohon. Mari kita bersama-sama di depan mobil komando untuk menyuarakan ini, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya katakan, di sini kita bukan untuk jalan-jalan,
Di sini kita bukan untuk piknik, di sini kita bukan untuk berdamai wisata, tapi kita menuntut kepada negara untuk segera menghentikan bahasa Omnibus Law di DPR RI tersebut, kawan sekalian. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Bapor yang hadir pada hari ini, yang sudah mengawal kegiatan aksi ini hingga akhir nanti pada waktunya, dan kepada tim media. Kami ucapkan terima kasih juga karena sudah meliput kegiatan dari awal hari pertama hingga hari terakhir aksi untuk bulan ini, kawan-kawan sekalian. Insya Allah aksi ini tidak akan pernah berhenti hingga RUU Omnibus Law dicabut oleh Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada perangkat DPC Jakarta Timur, kepada DPD dan kepada kawan-kawan sekalian yang tidak terus untuk lelah untuk memperjuangkan hak ini. Dan yang selanjutnya kepada Bapak Kepolisian, kami ucapkan terima kasih. Bapak selama 4 hari ini, Bapak disibukkan dengan mengatur kami dan mengawal kami hingga selesainya pelaksanaan aksi unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law. Itu saja yang kami bisa sampaikan, kawan-kawan sekalian. Tetap semangat untuk menuntut pencabutan Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Hidup baru! Hidup! Hidup baru! Hidup! Hidup baru! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. Bergelimang dosa kepadamu, maka doa-doa kami belum jua Kau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin karena dosa-dosa kami kepada orang tua kami tidak berbakti kepada orang tua kami. Kami suka menyakiti perasaan orang tua kami. Bahkan kami sering memarahi ibu dan ayah kami. Maka hari ini ya Allah, dengan ketulusan hati dan kesabaran jiwa, lagi begini. Kami Siap melawan kawan-kawan? Siap bergerak kawan-kawan? Siap berdiri sampai sore kawan-kawan? Serius nih sampai sore. Ntar jam 2 bisa pulang. Sudah
sudah di WA bosnya untuk masuk kerja. Agak repot kawan-kawan. Aksi kita di tengah pandemi ini agak repot. Repotnya apa? Mental kita sudah terjajah kawan-kawan. Sudah tidak ada keberanian untuk berdiri di sini. Sudah tidak ada keberanian untuk berbicara, untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kita sudah mulai terasa panas. Sudah mulai terasa panas. Kita tidak akan pernah merasakan apapun kawan-kawan ketika Omnibus Law itu ditetapkan. Mereka tetap merapatkan Omnibus Law, tetap membahas Cipta Kerja, tetap dibuatkan timnya, dan disangkakan bahwa ada elit buruh di sana, menyatakan mereka punya masa yang real. Tapi hari ini kita tampilkan, kita tunjukkan kepada istana bahwa FSPM menolak Omnibus Law. Hidup buruh. Bahwa FSPM tidak terikat dalam tim perunding, tim pembahas Cipta Kerja kawan-kawan. Kita tunjukkan kepada Joko Widodo bahwa masih ada buruh yang merdeka, masih ada buruh yang bersuara lantang, masih ada buruh yang menolak Omnibus Law. Hidup buruh. Kita tunjukkan kepada rakyat semuanya, kepada keseluruhan pekerja Indonesia. Alasannya buruh menghalangi investasi, toh nyatanya kesejahteraan buruh yang dipangkas. Ada apa dengan Presiden Republik Indonesia? Apakah dia pro dengan rakyat atau mereka pro dengan oligarki kekuasaan? Dan kita jangan pernah takut untuk bersuara kawan-kawan. Walaupun 1, 2, atau 10 kawan kita masuk dalam bui, tidak akan surut, tidak akan lemah kita bersuara kawan-kawan. Sejarah membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Bangsa Indonesia. Apakah kita akan menjajah kembali anak cucu kita dengan undang-undang Omnibus Law yang katanya untuk investasi, yang katanya untuk pembangunan, yang katanya untuk ini, untuk itu, tapi nyatanya mana? Nyatanya hanya omong kosong. Omnibus Law untuk kesejahteraan pekerja, bullshit. Omnibus Law untuk kesejahteraan para petani, para nelayan, omong kosong. Yang ada para petani adalah buruh tani. Buruh tani yang mengolah lahan, yang mengolah lahan para pengusaha. Sekarang para pekerja diancam ketika turun aksi, pulangnya akan di rapid test. Diancam, ditakut-takuti, diintimidasi. Hidup buruh. Hidup buruh. Masih semangat. Semoga kita masih bertahan sampai dengan nanti sore kawan-kawan. Tidak akan pernah surut kita untuk bersuara. Tidak akan mati suara kita di sini jika kita masih bersama kawan-kawan. Sepakat. Dan mudah-mudahan kita masih bertahan dan kembali menyusun kekuatan agar kita dapat kembali dengan lebih banyak kawan-kawan. Kita panggil kawan-kawan yang masih kerja di pabrik. Kita panggil kawan-kawan kita yang ada di rumah. Kita aksi, kita tunjukkan bahwa FSPM, SPSI menolak RUU Cipta Kerja. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang. Hidup buruh. Ini bahasa apaan di dalam? Sampai detik ini belum ada yang keluar. Tadi dapat info jam 12.30 belum diterima. Berarti 1 jam di dalam kawan-kawan kita masih dibiarkan. Ini alih-alih doang ini. Di tempat di sini doang. Tadi mana di situ? Kalau di situ macet jalanannya. Hidup buruh.
Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan sama KSP untuk bertemu langsung dengan mereka, menyampaikan keinginan atau aspirasi kita. Dan tadi kita ketemu dengan Deputi 3 dan Deputi 4 dari perekonomian, kemudian di salah satunya dengan kerjasama dengan Kemenaker kaitannya. Dan kita sudah sampaikan semua apa yang kita harapkan. Dan pada prinsipnya sebenarnya mereka memahami akan keinginan kita. Dan kebetulan Allah takdirkan, barangkali saya juga nggak tahu, itu deputi itu kawan lama saya, nggak taunya. Dia dulu dari Acil, jadi kita ngobrolnya asik aja lah, santai-santai aja kan itu. Dari di awal-awal 2000 dulu saya bergerak di Serikat Buruh itu dengan beliau. Kawan-kawan sekalian, keinginan kami atau tuntutan kami yaitu ingin ada pertemuan SPLM, SPSI yang diwakili oleh Ketua Umum dengan Presiden, gitu, dengan Presiden, bahwa keinginan itu sudah lama sebenarnya kan disampaikan, tetapi hari ini kita sampaikan juga karena kita anggap kita memiliki draft yang bisa menjadi solusi terhadap kebuntuan keinginan para pihak, baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Nah, itu kita sampaikan kepada mereka agar kita bisa diskusi dengan mereka, diskusi dengan Presiden tentunya. Tetapi mereka inginkan bahwa kita harus membuat memo secara resmi kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan pointer-pointernya apa saja yang akan disampaikan kepada Presiden, yang mudah-mudahan Presiden bisa ketemu langsung dengan SPLM, SPSI. Nah, tinggal waktunya sebenarnya kan maraton nih waktunya. Tinggal sedikit lagi pembahasan di tim teknis yang ketuai sama Menko Polhukam untuk membahas. Halo. Baik, lanjut. Tim teknis yang bisa saja ini sudah selesai pembahasannya. Dan banyak usulan tidak hanya datang dari kita, tetapi juga datang dari konfederasi, juga federasi yang lain. Dan kita tahu bahwa ada 2 konfederasi yang sudah keluar dari tim teknis untuk membahas kerjaannya, itu dari KSPI sama KSPSI-nya Andigani. Itu yang sudah kita tahu semua. Dan bahwa apa keinginan-keinginan yang di dalam itu sebenarnya menurut mereka sama, tetapi prinsipnya tidak sama lah dengan kita. Karena kita ingin memberikan solusi yang tidak memberatkan para pihak, gitu kan, yang akan dibuat dalam sebuah draft. Bukan akan sudah dibuat dalam sebuah draft yang dibuat langsung oleh Ketua Umum. Nah, kelihatannya kita akan membuat memo langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk supaya segera draft kita itu masuk ke Presiden. Jadi itu yang diminta oleh Kepala Staf Kepresidenan. Jadi insya Allah mungkin untuk bulan ini dan hari ini kita terakhir dulu untuk aksi. Dan kalau memang usulan atau bahasan-bahasan kita tadi dengan Pak SP bidang Deputi 3 dan Deputi 4 tidak di-follow up oleh mereka, maka bukan mungkin kepastian kita akan turun besar-besaran untuk meminta apa yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Dan bahwa kalau Presiden kan nggak mungkin juga membaca semua draft yang tebal. Tentunya pointer-pointernya akan dibaca oleh Presiden nantinya. Dan itu yang diminta di samping draft juga mungkin ada pointer-pointer khusus yang disampaikan oleh kita kepada mereka.
Itu mungkin ya kawan-kawan sekalian, dan insya Allah kita segera membuat surat atau memonya yang intinya ingin draft-draft kita itu betul-betul diperhatikan dan bisa dipertemukan kita dengan Presiden. Saja kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah bersedia untuk menunggu kami di dalam begitu cukup lama, dan saya pikir diskusinya juga diskusi santai lah dengan mereka, tidak ngotot-ngototan, tapi intinya apa yang kita inginkan sudah tersampaikan kepada Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan. Itu mungkin Pak Jajuli, Pak Yusuf mau nambahin? Woi, nambahin, silakan. Tes. Nambahin kayak ketua umum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Aspirasi. Kawan-kawan sekalian, sedikit menambahkan apa yang terjadi di dalam sana. Pertama, memang sepertinya Omnibus Law ini ditarik secara diam-diam oleh pemerintah pusat. Yang dibahas di sana itu bukan klaster ketenagakerjaan di balik DPR RI. Jadi mereka sedikit banyaknya itu dengan riuh yang terjadi di apa yang sedang diperjuangkan untuk dituntut itu apa aja? Ya, di situ saya ingin sampaikan juga media bahwa pertama bahwa aksi ini kan sudah dilakukan selama 3 hari ini, dan ini hari yang kedua. Itu kan sama bahwa kita berkeinginan pemerintah konsisten, terutama Presiden Jokowi, untuk menghentikan sebenarnya bahasan yang Omnibus Law ini terkait dengan masalah-masalah yang sekarang sedang dialami dunia. Itu karena ada pandemi, sesuai dengan apa yang disampaikan waktu itu, bahwa Omnibus Law tidak akan pernah dibahas dulu sepanjang pandemi ini belum selesai. Lalu bahwa sekarang kok tiba-tiba kelihatannya pemerintah memaksakan diri itu untuk membahas terutama di DPR selaku mitra dari pemerintah untuk akhirnya sebuah undang-undang. Maka ya mau tidak mau kami selaku stakeholder dalam kebijakan ini menyampaikan kepada pemerintah, tolong hentikan ini, dan bila perlu dicabut ya Omnibus Law itu, karena Omnibus Law tersebut sangat-sangat merugikan atau sangat-sangat menyengsarakan pada akhirnya hajat hidup orang banyak, terutama dari kaum buruh. Itu tujuan kami pada pemerintah pada aksi yang sesuai dengan aksi-aksi yang lain. Tadi kan dari KSP mengundang dari perwakilan dari masa aksi ini untuk masuk ke dalam. Itu apa aja yang mau dibahas? Ya, hari keempat ini dari pemerintah, terutama dari KSP yang meminta kita untuk diskusi terkait dengan apa yang kita tuntut, bahwa kami sampaikan dan kita pertama, pemerintah segera mencabut atau segera menghentikan, karena kan inisiatif lahirnya sebuah inisiatif RUU Omnibus Law ini kan datang dari pemerintah. Harapan kami segera menarik piagam RUU tersebut dari DPR dan menghentikan pembahasannya di DPR. Nah, yang disampaikan di dalam pertemuan itu yang kedua adalah kami juga tidak brutal dalam menyuarakan atau meminta kepada pemerintah terkait dengan ini. Artinya bahwa kami juga punya draft yang mungkin menjadi solusi bagi para pihak, terutama pihak buruh dan pihak pengusaha yang katanya merasakan terkait dengan banyak hal yang dalam 17 itu yang sangat membingungkan bagi pengusaha. Nah,
ingin sampaikan kami sampaikan kepada mereka bahwa kami mempunyai solusi dari draft atau usul-usul kami yang disampaikan biar para pihak tidak menjadi berat. Dan maksud kami bahwa terutama dari sisi aturan di PHK. Di PHK dalam data-data yang kita dapatkan dari Kementerian Kerja, PHK itu dari setiap tahun kan bervariasi. Ada yang pengusaha itu mengeluarkan dana sekitar 7 triliun, ada yang 3 triliun. Nah, umumnya rata-rata yang di PHK di seluruh Indonesia untuk setiap tahunnya mengeluarkan dana pengusaha itu sebesar 7 triliun. Maka kami minta sebenarnya di sisi PHK itu biar perusahaan tidak terlalu berat ketika menjalankan operasional usahanya. Maka ketika membayar orang tadi, akan perusahaan itu tidak lagi mengeluarkan angka yang mengeluarkan adalah pemerintah melalui APBN setiap tahunnya. Saya pikir dengan angka 10 triliun misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu maka tidak terlalu berat lah, karena kan pengusaha dan juga buruh setiap tahun itu membayar pajak yang lumayan besar, angka pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha dan buruh. Nah, dampak dari itu semua mungkin tidak lagi cerita tentang status kerja orang, karena pengusaha nggak ribet-ribet ketika membayar orang kan. Jadi nggak usah lagi cerita tentang PHK. Jadi ceritanya bahwa bagaimana kita bisa bekerja secara berkelanjutan. Karena kan pikiran perusahaan ketika banyak PHK, lalu perusahaan banyak mengeluarkan duit, maka larinya dapat kepada hubungan kerja, yaitu bagaimana status kerja kawan-kawan. Status kerja kawan-kawan itu kan ada yang kontrak, ada yang sosial, ada pemerintah. Nah, umumnya pada akhirnya kawan-kawan itu perusahaan akan mempekerjakan karyawan itu dengan karyawan tetap, atau PKWT dan itu yang kita sampaikan ada kita juga tidak tinggalnya artinya pemerintah hadirlah di sana. Sekarang ini dengan aturan-aturan baru dan aturan yang kita tahu tentang Undang-Undang Nomor 2 dan 43 tentang PHK itu nggak ada hadirnya pemerintah di sana, nggak ada pelindung bahwa itu sudah dilepas aja. Kita harus tahu dengan keputusan dari kalau dulu kan ada Undang-Undang Nomor 12 tentang PHK kali 2257. Nah di sana kan ada negara hadir, di situ kan bentuknya tripartit, ya kan ada usaha, pemerintah, serta kerja juga. Kalau sekarang kan udah jelas. Nah itu juga yang kami sampaikan kepada mereka yang kalau mereka pastinya kan bahwa omnibus law itu sebenarnya kan kasarnya lah bahasanya merevisi Undang-Undang 13 2003 dari beberapa item yang memberatkan pengusaha yang tetapi ketika itu dibahas maka itu menjadi bahaya bagaimana kalau seandainya pemerintah akan terus melanjutkan pembahasan Omnibus Law dan sampai ditandatangani Omnibus Law, sikap dari buruh akan seperti apa? Sikap buruh yang selama masih ada ruang untuk diajak diskusi terutama pemerintah dan DPR ya kami di samping itu kan di samping kita ada ruang diskusi juga kami akan tetap terus melakukan aksi jalan. Karena bagaimanapun kalau itu terus dipaksakan oleh pemerintah dan DPR maka bahaya Omnibus Law itu akan lebih bahaya daripada Omnibus 11. Karena kalau Omnibus 11 mungkin dalam waktu sampai tahun 2021 awal sudah diselesaikan kalau sudah lahir vaksinnya. Tapi kan kalau undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah oleh DPR, maka ini bahayanya puluhan tahun bagi kita dan bagi anak cucu kita kalau kita biarkan lagi ini, karena kita tahu isu-isu yang disampaikan itu terutama masalah pesangon ya kan yang katanya akan dihilangkan atau dikurangi, masalah upah minimum yang nggak fair, yang nggak fairnya itu gimana kan lahirnya bukan komisi
Kalau umpamanya itu harusnya dari setiap kabupaten kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan survei, maka lahirkan KL untuk lebih baik setiap kabupaten kota. Bukan hanya satu di setiap provinsi. Kalau saat ini, contoh lah, karena misalkan ada upah minimum di provinsi, lalu kehidupan yang dirasakan oleh kawan-kawan di Banjar sana, ya kan biaya hidupnya 2 juta. Tetapi bagaimana dengan negara yang sekarang sudah nyatakan apa 100 juta? Mungkin bagi kawan-kawan Banjar tidak masalah, tapi kalau kawan-kawan dalam biaya hidup 1 juta akan menjadi masalah besar. Dan ini dapat yang berbahaya, maka kami ya kan, terus ingin membuka ruang sebenarnya diskusi ya kan, dengan para stakeholder, ya kan, para pemangku kepentingan ini, terutama pemerintah, DPR, ya kan, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, jangan memaksakan itu terus dilakukan hingga akhirnya semua lain dilakukan. Maka kalau itu dipaksakan, kami akan terus jalan, ya kan, kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Setiap hari seperti yang sudah kami lakukan, yang 4 kali ini, ya mau tidak mau, kami itu jalan yang kami bisa lakukan, atau mungkin itu senjata kami, karena kami tidak punya modal. Oh Pak, terima kasih. Ini sebenarnya apa yang sedang di